Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita masih dapat bertemu, masih diberikan taufik hidayah serta maghfirah dan keberkahan serta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini sedikit saya akan mengulas tentang hukum berhaji bagi wanita yang tanpa mahram. Beberapa pendapat ulama diisyaratkan seorang wanita di dalam safar hajinya untuk ditemani oleh suami ataupun mahramnya jika memang ia telah menempuh jarak sampai ke Mekah selama 3 hari. Demikian pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali dengan dalil hadis Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu thalathan illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar selama 3 hari perjalanan melainkan harus bersama mahramnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan mahram tersebut diganti. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika ada para wanita yang thiqah, artinya memiliki kemampuan dan pengalaman, yang memberikan rasa aman, maka ini cukup sebagai pengganti mahram ataupun suami. Ulama Malikiyah menambahkan yang intinya juga membolehkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai bahwa hukum wanita berhaji yang sunnah tanpa adanya mahram. Dan sebagai ulama yang Syafi'iyah katakan bahwa hal-hal yang tidak wajib tadi dibolehkan sebagaimana ibadah haji. Namun pendapat mayoritas ulama tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar kecuali dengan suami atau mahramnya. Inilah yang tepat karena didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi itu dari pendapat ulama yang sedangkan menurut Al-Qurtubi rahimahullah berkata, sebab perselisihan ulama dari masalah ini karena adanya pemahaman yang berbeda di dalam mengungkapkan atau mengkompromikan berbagai hadis yang melarang dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Imran 97, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Secara zahir yang dimaksud istita'ah dibatalkan atau dihalalkan mampu dalam haji adalah mampu pada fisik. Jadi jika secara fisik mampu, maka diwajibkan untuk berhaji. Barang siapa yang tidak mendapat mahram namun ia sudah memiliki kemampuan secara fisik, maka ia tetap diwajibkan untuk haji. Dari sini ketika terjadi perselisihan antara tekstual dan ayat dan hadis, maka muncullah beda pendapat di antara para ulama tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat menjadikan hadis ataupun tentang larangan safar wanita tanpa mahram sebagai penjelas dari dalil yang menjelaskan istita'ah pada hak wanita. Kemudian Imam Maliki dan ulama yang sependapat bahwa istita'ah yang dimaksud adalah bisa dan boleh.
asal wanita tersebut mendapatkan rasa aman daripada pria atau wanita yang lainnya. Tidaklah bertentangan jika memang sifatnya wajib untuk menunaikan ibadah haji. Karena perbedaan di sini saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian para jamaah, mau ambil yang mana silahkan, mau pendapat dari Asy-Syafi'iyah ataupun dari Malikiyah juga boleh, karena Rasulullah juga pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmati, perbedaan di antara umatku, kata Rasulullah, adalah rahmat bagiku. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.